kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan Mas Asto untuk memimpin doa. Pak, kok aku siap buka YouTube? Ini kok terus suka ya?
Putri, tak tenang komunitasnya. Hah? Squad. Iya. Episode kedua. Itu untuk anak Putri, kamu nggak tahu nggak apa-apa ya. Nah, jadi ketika Mbak Tasya buka YouTube, itu langsung muncul itu. Kan, kok nggak pengajian ya, gitu. Kok nggak pelajaran ya? Kok nggak upin-ipin? Kok nggak apa gitu? Aku langsung squad nanti sama Roblox sama Minecraft. Kenapa Pak? Ternyata ini si YouTube ini ada polanya. Ini polanya. Ketika kamu sering membuka sesuatu, misalnya kamu setiap hari bukanya ini terus, YouTube tuh tahu. Oh, pengguna ini Mas Feros yang ganteng ini senengannya nontonnya Roblox, tapi dibuka, nanti langsung tak muncul ke Roblox semua. Karena kisah tentang wah, pilihannya banyak sekali. Sampai tahu loh dari itu loh. YouTube aja sampai tahu loh. Hah? Keren nggak itu? Nah, sekarang kita akan mempelajari ini. Ini ya, pembukaan tadi. Gak paham ya? Kenapa toh? Kok iso loh? Kenapa bisa ketika saya membuka YouTube langsung muncul yang saya sukai? Ya, kenapa kok bisa? Nah, kita akan belajar ini nah. Ini berpikir komputasional dan kecerdasan ADGC. Terus apa hubungannya Pak? Apa hubungannya Pak? Ada hubungannya enggak? Komputasional itu apa kok Pak? Gitu. Nah, ada yang tanya seperti itu. Berarti sudah tahu ya, jadi sudah tahu apa itu komputasional. Nih, kita singgung sedikit ya. Jadi berpikir komputasional itu, nih, apa itu berpikir komputasional? Ini digambarkan di sini otak kita. Otak tapi ini memiliki cabang yang sangat banyak sekali. Karena otak kita berpikir. Pernah nggak Cak, kamu tidak berpikir selama 1 menit? Tidur aja kadang kita berpikir ya, mimpi sampai harusnya tidur itu kita melepas lelah, tapi kalau tidur kita malah capek karena pas tidur mimpi dikejar-kejar karena di belakang kita pasang gitu ya. Ini jadi apa itu berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional adalah proses pemecahkan masalah yang menggunakan teknik pemrograman untuk mencapai solusi efektif. Komponen kita ini gini, cara singkatnya seperti ini. Jadi berpikir komputasional itu bagaimana cara kita dapat menyelesaikan suatu masalah yang kompleks. Kompleksnya apa? Pernah nggak kalian itu misalnya ya di kelas ini, kelas 5 ini ada yang ulang tahun. Misalnya Pak Guru ulang tahun gitu aja ya. Nah, Pak Guru ulang tahun, kamu itu berencana untuk membuat sebuah acara. Kira-kira nanti mungkin nggak cara nih nanti acara. Kamu Pak tinggal kasih kue aja. Pas begitu, apa kita perlu? Nah, kita harus menyiapkan tempatnya dulu, tempatnya dibersihkan dulu, dihias dulu di depannya, diisi happy birthday Pak Guru gitu. Terus nanti kita pakai kostum topi semua. Itu yang perlu dipikirkan. Biar acaranya nanti itu bisa maksimal. Berpikir komputasional itu seperti itu. Kita berusaha untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, terus piye carane nah? Piye konsepnya ben iso
Tepuk satu. Konsentrasi. Oke, siap ya. Seperti kelompok yang sudah disiapkan Pak Guru. Nanti kelompok satu, Mas Aska sama Mas Ganar langsung menempati tempat duduk sana. Yuk langsung. Kursinya pakai kursinya Mas Ganar aja yang satu. Mas Aska di sana. Terus kelompok dua, Mas Noval, Mas Dili sama Mas Abi. Oh, sebenarnya aku juga masuk ya. Boleh ya Pak? Ini yang satu di sini. Nah, masuk sini ya. Kemudian kelompok 3, Mbak Dasya, Mbak Mila, sama Mbak Farah. Siap? Oke ya. Kemudian kelompok 4, Mas Budan, Mbak Firly, dan Mas Alwi. Nah, Mbak Firly langsung saja. Oke, siap semua. Yuk, menuju ke kelompoknya dulu. Kok berhenti kan? Nih, kelompok 13 ya. Siap ya? Oke. Sebelum kita mulai, nanti dijelaskan dulu sama Pak Guru. Oke. Dijelaskan dulu sama Pak Guru. Jadi toh, ini tentang berpikir komputasional. Nah, ini. Nah, konsepnya piye, Ben? Berpikir komputasional itu bisa terlaksana. Konsepnya bagaimana? Yang pertama adalah dekomposisi, memecahkan masalah yang rumit menjadi bagian yang kecil-kecil. Oke, jadi memecahkan masalah yang kompleks kalau mau merencanakan ulang tahun itu kompleks, rumit sekali. Tapi nanti kita lepaskan dari yang kecil-kecil. Oke, terus ada pengenalan pola, kemudian ada abstraksi dan algoritma. Oke, itu sebelum Pak Guru lanjutkan, kalian kerjakan dulu coba. Nanti setelah itu kamu mengerjakan, nanti akan lebih mudah dalam kalian memahami. Siap? Hai. Siap? Oke. Silakan dikerjakan. Itu betul, nanti kalau tidak cukup. Ya, jadi kamu bangun pikir ya. Ini. Ini kalau buntut kan, buntutnya kemarin. Nih. Nanti ditempel di situ ya. Ada enggak? Bawa lem? Ada yang bawa lem? Itu batasnya bawa lem. Ada enggak? Oh, dong ya. Kalau enggak ada di Pak Guru. Yuk dikerjakan sama kelompoknya. Ayo semangat. Yuk Mas Wildan, Mas Alwi mendekat no, kerjakan, ayo. Semangat Mas Aska, Mas Farel.
Yuk Mas Dirli, Mas Nopal, semangat ya. Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah, silahkan nanti setiap kelompok membacakan hasil diskusinya di depan sini. Semuanya, berarti orang bersatu tok, tapi bertiga, berdua maju ke sini nanti dibacakan di sini. Hai. Siap. Tapi biar lebih semangat, semuanya berdiri dulu. Yang putra dengan yang putra, yang putri dengan yang putri. Sini, yang putri di sini, yang putra di sini. Di sini boleh. Bentuk dua. Ini. Rasa gandengnya. Ini. Ya, di sini, ini enggak di sini, di sini. Di sini ya. Oh, ada pada sini. Saling berhadapan. Ini dibagi 0,6 jadi 3. Saling berhadapan, ayo. Nih, yuk saling berhadapan sini. Sini. Garis. Yuk. Kita model gak paham itu. Saling berhadapannya gini loh. Gini. Atau gini boleh, silakan gini. Siap ya? Tangannya ini gimana? Aman ya? Atau bisa ini? Sebelum kita mulai membacakan, kita akan melakukan ice breaking dulu. Ben kowe tak nulis toh, tak nulis sampai kan? Nah, tangannya beda terenggang, simpan gunting itu enggak tangannya? Boten, nanti akan gunting nih. Nah, kita akan bermain hitam dan putih. Ya, ini hitam dan putih. Bagian nih dibagi Pak Guru sekalian. Yang sebelah barat itu berwarna hitam, yang sebelah timur berwarna putih. Oke. Nanti tangannya berhadapan gini seperti mau salaman. Ya, harus salaman ya. Nah, dan cara bermainnya ketika nanti Pak Guru bilang hitam, berarti hitam itu yang kalian tangkap atau dipukul saja, dipukul kain, nanti kita pena dipukul itu. Nah, yang hitam harus berusaha menghindar, yang putih berusaha menangkap atau memukulnya. Yang hitam berusaha menghindar. Kita coba dulu yuk. Kita coba. Coba gini aja mas. Gini aja. Yuk semuanya gini. Jangan takut. Siap. Ketika nanti Pak Guru misalnya bilang hitam, berarti hitam berusaha menghindar, putih berusaha untuk memukul. Ya belum. Kali badannya tegak, tangannya maju. Nah, gitu loh. Siap. Ya kan kepada Pak Guru. Putih. Ayo. Putih. Kalau Pak Guru bilang putih, berarti yang hitam berusaha memukul gini. Misalnya tidak sini, asal sini. Aku hitam, aku putih ya. Lihat sini, sini tangannya. Ketika Pak Guru bilang hitam, asal memukul Pak Guru. Ketika Pak Guru bilang putih, asal memukul Pak Guru. Hitam. Kurang gini aja. Itu, ya. Hitam. Nah, bisa menghindar. Coba lagi. Putih. Nah, gitu ya. Nah, yuk. Satu. Nah, yang putih sudah ke sana. Oke. 1, 2, 3. Hitam.
Kita dengarkan hasil dari kelompok 1. Bentar, lihat dulu videonya. Aman, yuk. Agak maju ke depan. Oh. Ya. Baju. Sekarang pertanyaannya, nah, kira-kira ada 5 baju. Setelah itu kamu tadi mencuci 1 baju, caranya seperti itu. Kalau mencuci 5 baju, itu caranya sama apa tidak dengan itu? Nah, sama. Berarti terjadi pengulangan. Seperti ini kan? Nih, pengenalan lagi. Polanya gimana? Tadi apa? Kamu lihat. Pertama dipisahkan baju bersih. Polanya itu siapkan air dan deterjen, ucap bajunya, bilas sampai bersih. Terus peras baju, dijemur di bawah matahari. Baju satunya juga sama seperti itu apa tidak? Sama. Itu yang dinamakan pengenalan pola dalam berpikir komputasi. Oke, pengenalan polanya seperti ini dengan coba. Oke, dan ditanyakan. Nah ya, oke, tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 1. Yuk, selanjutnya acung. Yuk, kelompok 2. Dibacakan hasilnya. Yang keras. Ulangi mas, yang keras. Nanti baca dengar. Membuat kegiatan di hari Minggu. Nomor 4:30 aku bangun dan sholat subuh. Nomor 5:00 aku bermain game. 06:00 selesai bermain HP. Aku jalan-jalan bersama teman-teman. Jalan-jalan. 09:00 aku pulang dari jalan-jalan. Setelah itu makan. 10:00 setelah makan aku mandi. 5:00 aku selesai mandi. 11:00 aku berbayar. 12:00 aku sholat subuh. 13:00 aku tidur siang. 15:00 aku bangun tidur. Setelah itu aku sholat asar. 6:00 aku mandi. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Jangan duduk dulu. Kami perlihatkan coba ke teman-teman. Ini hasil dari teman kalian. Nah, ini tadi perintahnya.
membuat urutan kegiatan dari pagi bangun tidur sampai mau tidur lagi. Itu banyak apa sedikit nak? Sangat banyak sekali. Nah, biar lebih penak, biar enak mudah dipahami nih gawe seperti itu, biar lebih detail lagi. Itu di kelompok nih baik. Jadi kegiatan pagi, esok, terus ada kegiatan siang, ada kegiatan sore atau malam. Pagi misalnya jam 4.30 sampai jam 11 atau jam 10 misalnya itu pagi. Kemudian jam 11 sampai jam 3 itu siang atau sampai jam 2. Kemudian jam 4 sampai jam malam. Sampai jam 6 sore terus tambah lagi nanti malam. Itu akan lebih rinci. Kalau kamu buat seperti ini, itu terkesannya gimana? Rumit. Tapi kalau kamu pilah dari pagi apa saja, siang apa saja, sore apa saja, malam apa saja, itu akan menjadi lebih bisa lebih detail. Itu yang kamu kerjakan itu menerapkan konsep ini. Dekomposisi, memecah masalah kompleks menjadi bagian yang lebih kecil. Apa tadi? Dekomposisi. Ulangi. Dekomposisi. Memecah masalah kompleks atau rumit menjadi bagian-bagian kecil. Seperti ini tadi, dipecah-pecah pagi, siang, sore, malam. Ambil yang nomor 1 ya, yang nomor 2. Nah, tepuk tangan dulu. Pilih lagi yang kuliah buat nomor 2. Terima kasih. Yuk selanjutnya, tangan dulu. 4. Bertiga sini yuk. Ayo sini. Sini loh. Alhamdulillah. Yang keras, dibaca yang keras. Lihat pegangan. Yuk, 1, 2, 3. Keras. Boleh nggak seperti itu? Tidak. Pertama apa? Nyalakan kompor dulu, ceklek. Langsung pun gitu. Taruh air dalam panci, taruh di ceklek, nyalakan kompor ceklek. Tunggu sampai mendidih baru dimasukkan plung. Ganti.
yang itu. Jadi tuang dulu ke dalam sambil menunggu bumbunya tadi harus sudah dibuka. Itu sudah urut sekali. Jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa membuat mie instan ini dibolak-balik dari langsung mengaduk bumbu, dari langsung menyajikan, terus baru nanti menyalakan kompor. Menyajikan apa nanti? Kok kosong? Makanya nggak bisa makan angin nanti ya. Harus urut. Nah, ini urut ini. Nah, ini sesuai dengan konsep utamanya apa? Algoritma, rangkaian langkah untuk menyelesaikan masalah tertentu. Selain mie instan, yang sering kalian lakukan sehari-hari apa di rumah? Nasi goreng, boleh. Membuat kopi, kosok langsung cangkir dikasihkan bapak, siap disajikan pak. Makanannya yang disajikan ini, ya, tanpa kopi ini dibuka dulu, dituang, diaduk, dikasih kopi nanti nggak diaduk, seperti itu. Jadi harus urut, tidak boleh bolak-balik. Keren. Untuk kelompok 4, tepuk tangan lagi yang udah buat kelompok 4. Terima kasih. Yuk, ini kelompok yang paling terakhir, kelompok hukumnya ini. Kelompok hukum, kelompok 3. Ayo, silakan masuk kelompok 3. Ini beda di tengah sini. Yang pertama mendampingi sini. Yang keras dan baca. Kelompokkan benda-benda tersebutkan dalam kolom di bawah ini. Kolom. Lagi. Kelompokkan benda-benda tersebutkan dalam kolom di bawah ini. Kolom 1 berisi 3 alat yang digunakan untuk makan. 1. Garpu. Ini dulu kelompok 2 semua. Kolom 2 berisi 3 alat yang digunakan untuk mengaji. Kolom 3 berisi 3 alat yang digunakan untuk masak mungkin. Kolom 1, 2, sendok, 3, piring. Kolom 2, 1, sendok, 2, 3, Ini. Perhatian. Yuk, perhatikan sini nak. Kolom 1 tadi berisi apa? Alat untuk makan. Berarti kan nak, kira-kira lebih utama mana? Dari nanti kita bagi gambar ini. Ini. Di sini masih ada gelas berisi air, ember sama peci. Nah, ini kayak ditempel karena disuruh memilih 3 saja. Kolom 1 berisi alat makan. Yang pertama garpu, sendok sama piring. Ada yang lebih utama apa? Ada yang perlu diganti? Nah, sendok. Kalau sendok ini kira-kira pakai ini tak cukup nggak? Makan, setelah makan biasanya kamu pilih sesuai kebutuhan. Yang urgent, yang penting sih. Garpu makan nggak harus pakai garpu, bisa
boleh, tapi di situ perintahnya cuma 3 benda saja. Oke. Jadi kamu benar-benar harus memilih. Oh, itu yang dibutuhkan saat aku makan. Harus ada piringnya, sendok sama gelas berisi air minum. Oke, nanti ya harus bisa memilah nanti, ya, sesuai kebutuhan. Kemudian kolom 2 berisi alat untuk ngaji. Apa ini yang pertama? Sajadah, baju, Al-Quran. Ini ada peci di sini. Urjun yang mana? Penting yang mana? Urjun ini penting yang mana? Sajadah sama pecinya? Kalau Pak Guru saja belum lapisi tempatnya itu ulang balik. Oke, kalau pakai peci kan juga gak apa-apa ngaji. Tapi nanti kalau gak pakai peci tempatnya kotor, nah mungkin pakai sajadah, pakai baju ada, Al-Quran. Dan Al-Qurannya tidak ada malah. Oh, baca apa nanti ya? Tuh. Oke, bilang bagus. Terus ini yang ketiga, kalau untuk gosok gigi, yang pertama gayung, sikat gigi, pasta gigi. Sudah tepat belum itu, nak? Di sini ada sisa ember berisi air. Perlu nggak ini? 3 saja loh. Berarti ada yang diganti itu. Perlu nggak ini? Tidak. Betul sekali itu. Karena sudah ada gayung berisi air. Cukup pakai gayung berisi air aja. Nggak usah pakai ember kumur. Oh, itu ya. Nah, itu gayungnya besar kok. Itu ya. Jadi ini sesuai konsep abstraksi, menghilangkan detail yang tidak perlu dari masalah. Jadi kamu harus pandai-pandai memilah. Di toh, sing digunakan alat sing dienggo mandi, sing dienggo makan, sing dienggo mengaji, sing dienggo gosok gigi, alat yang mana toh? Paham ya? Oke, tepuk tangan yang meriah buat kelompok 3. Nah, oke. Apa ya? Yo, MCQ nanti. Nah, sebelum itu kita lanjut dulu sebentar ya. Kita akan belajar ini. Manfaatnya apa tuh, Cah? Manfaatnya apa kita belajar komputer? Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan pemrograman ini. Kalau kalian sudah besar ya, kalian pemrograman ini dengan perangkat ya. Memudahkan pemecahan masalah yang kompleks seperti tadi. Ketika ada satu masalah yang rumit, kamu berusaha untuk memecahkan masalah rumit itu menjadi masalah yang kecil-kecil sehingga mudah untuk diatasi. Oke. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Ini juga untuk mengasah cara berpikir kalian. Kalau ada sesuatu benar cepat putus asa. Kalian terus berpikir kritis. Oh, kalau nggak bisa ini harus gimana?